Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Huwallazi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk hari yang ke-18. Perasaan baru kemarin ya kita mulai, tapi ternyata sudah masuk hari ke-18 ya, artinya besok lusa insya Allah sudah masuk Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir yang banyak sekali keutamaannya, yang para ulama betul-betul mengencangkan energi untuk beribadah itu justru di 10 hari terakhir. Sebaliknya banyak di antara kita justru 10 hari terakhir mulai pada mudik, mulai pada melempem. Nggak tahu di Masjid Darul Razak kemajuan atau kemunduran sopnya panas. Makanya ayatnya pun berubah, Pak. Kalau kita menganalisis ayat tentang Ramadan, uhillal lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu untuk berhubungan dengan istrimu pada malam-malam hari di bulan Ramadan. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagimu, wa antum libasul lahun, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Tapi begitu masuk Ashrul Awakhir ayatnya berubah, Pak. Bagaimana ayatnya? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Yang diperbolehkan pada malam hari bulan Ramadan, Allah melarang nabinya, jangan engkau menyentuh istri-istrimu wa antum akifuna fil masajid, sedangkan engkau sedang beritikaf di dalam masjid. Maka dimaknai para ulama, Nabi betul-betul mengencangkan ikat pinggangnya. 10 hari terakhir beliau memfokuskan untuk ibadah, bahkan tahun terakhir beliau sebelum wafat, beliau itikaf berapa hari, Pak? 20 hari. Nabi di tahun wafatnya itikaf itu 20 hari. Kadang-kadang saya merenung ya, sahabat menghabiskan waktunya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dunia dalam genggaman mereka itu, Pak. Dunia dalam genggaman mereka. Kita 10 hari terakhir bulan Ramadan masih fokus buat dunia dalam berita, Pak. Kita perlu merenung gitu. Kita perlu merenung, jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan 10 hari terakhir itu justru yang betul-betul membawa keberkahan pada kehidupan kita di masa-masa setelahnya. Sehingga dunia kita betul-betul kita bisa ikhtiarkan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang memang terjadi pada Ashrul Awakhir, yakni tentang saat-saat turunnya Al-Quran, dan kita tinjau dari sisi sirah nabawiyah tentang bagaimana sang Nabi memulai dari peradaban di tanah yang tandus. Saya ditanya mahasiswa, kata mahasiswa, kenapa Al-Quran turunnya di Mekah padahal ada Romawi, ada Persia, bahkan Romawi ada 2, Romawi Timur, Romawi Barat. Saya mengutip kalimatnya Al-Mubarakfuri dan juga Abdul Karim Az-Zaid. Kata beliau, kalau turunnya di Persia atau Romawi ya biasa saja. Betul? Karena memang itu ahlul kitab. Tapi kenapa turunnya di tanah yang tandus, ya di Mekah, yang tidak diperhitungkan oleh 2 kekuatan imperium besar pada saat itu, Romawi dan Persia? Allah ingin membuktikan kepada kita bahwa Allah bisa membangun peradaban dari tempat yang tidak disangka-sangka oleh orang. Mungkin ini Darul Razak juga dulu kayak gitu juga ya, tidak disangka-sangka. Di luar perumahan ya, tidak disangka-sangka. Allah bisa mengubah itu.
Dan ini pelajaran buat kita. Kalau Allah bisa membangun peradaban di tanah yang tandus, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail, bisa mengubah siang jadi malam, malam jadi siang, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, apalagi hanya sekedar menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka puncak Ramadan ini justru baru akan dimulai, Pak. Flash sale-nya itu, Pak, baru justru akan dimulai asrul awakhir ini. Maka jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita. Allah jadikan kita pemenang-pemenang di Ramadan ini. Boleh mungkin kita lemah di awal, tapi kita harus semangat di akhirnya. Semangat ya, Pak ya. Jadi nanti 10 hari terakhir malah makin ramai atau makin sepi masjid kita, Pak? Itikafnya di masjid atau di mana, Pak? Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya mau mengawal dari bi'tsah, yakni tentang mimpi yang hakiki. Ada sebuah riwayat, ya, diriwayatkan dari Aisyah, an Aisyah ummul mukminin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'yas salihatu fin naum fakana la yara ru'ba illa ja'at mithlu falqil subh. Rawahu Bukhari. Hadis ini sahih. Dari Aisyah berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi adalah mimpi yang benar. Nabi tidak bermimpi kecuali melihat seperti cahaya subuh. Jadi menjelang Nabi mendapatkan wahyu, Nabi ini sering melihat mimpi, disebutnya bi'sah oleh para ulama, melihat seakan-akan ada cahaya subuh. Kemudian an Abi Sa'id Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya salihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Mimpi yang benar itu ada 1/4 ya, mohon maaf nih, dari wahyu kenabian. Jadi bagian dari perjalanan menuju kepada penerimaan wahyu itu, Nabi sudah mendapatkan terlebih dahulu mimpi-mimpi yang berkenaan dengan hal tersebut. Nabi sering bermimpi tiba-tiba melihat cahaya subuh. Cahaya subuh yang akhirnya membuat Nabi sering merenung, sering berkholwat di Gua Hira. Maka Aisyah melanjutkan, ini bisa kita lihat di karyanya Al-Mubarakfuri. Di karyanya Al-Mubarakfuri. An Aisyah ummul mukminin annaha qalat summa hubbiba alaihi khala'u. Nabi kemudian senang untuk berkholwat, menyendiri. Saya kalau nggak salah pernah bahas ya, di antara ciri-ciri peradaban itu, Pak, orang-orang yang menjadi orang besar itu rata-rata perjalanan hidup dia, kalau kita studi biografi nih, perjalanan mereka orang-orang besar itu pasti pernah merasakan uzlah. Pasti pernah merasakan uzlah, azl. Keluar dari lingkungannya, keluar dari keluarganya, keluar dari kenyamanannya. Coba lihat deh, Pak, pemuda Al-Kahfi, ya kan? Keluar dari lingkungannya sampai kemudian jadi orang-orang besar tuh, dikenang oleh sejarah. Tidur berapa tahun? Kata Ibnu Katsir 309 tahun mereka tertidur. Jadi orang besar. Nabi Musa pernah keluar dari lingkungannya, Pak? Pernah. Ya, Firaun mimpi bahwa ada anak dari Bani Israel, laki-laki yang mengancam kekuasaannya, dibunuh anak laki-laki itu. Saking takutnya kemudian Nabi Musa diuzlahkan tuh. Nabi Yusuf uzlah. Siapa lagi? Nabi Ismail diuzlahkan, dipisah dari Palestina, dibawa ke Mekah. Hampir semua orang-orang besar, tokoh-tokoh sejarah dalam Al-Quran punya satu kesamaan, Pak. Uzlah, pernah keluar dari lingkungannya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini perlu jadi renungan buat kita. Kapan waktu kita banyak-banyak berkholwat, kapan waktu kita untuk uzlah? Ternyata Allah menyediakan waktu untuk uzlah dan berkholwat itu di kapan, Pak? Ashrul Awakhir. 10 hari terakhir di bulan
Ramadan. Maka ini mumpung hari Ahad, Pak. Kalau ada yang mau belanja, belanjanya sekarang, Pak. 10 hari terakhir supaya mudah-mudahan kita bisa lebih fokus. Kita bisa lebih fokus untuk memaksimalkan ibadah kita. Dimensi kedua yang ternyata menarik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikaji oleh beberapa ulama sirah. Pada usia ini, beliau ini sebetulnya sudah mulai sering berkholwat dari sejak menikah. Jadi sering, mungkin 1 tahun sekali berkholwat gitu ya. Tapi intensnya memang di usia 40 tahun. Apa pelajaran yang menarik, Pak? Ustadz saya pernah bercerita begini, Nabi sedang mengajarkan kepada kita bahwa Nabi itu sudah menjadi orang yang merdeka secara finansial di usia 40 tahun. Beliau tidak lagi terlalu sibuk dengan urusan dunianya karena sudah selesai di usia 40 tahun. Kenapa, Pak? Karena Nabi starting pointnya itu bukan di usia 22 tahun. Kalau kita kan lulus sarjana baru ibaratnya mulai bekerja tuh, Pak. Lulus sarjana let's say rata-rata usia 22 tahun. Betul, Pak? 22 tahun. Makanya 25 tahun baik yang gak berani menikah, ya wajar saja. 22 sampai 25 berapa banyak tabungan yang bisa didapat oleh anak-anak yang baru bekerja di usia 22 tahun. Kalau kita menarik pada sirah nabawiyah, Nabi tidak start urusan ekonominya di usia 22 tahun. Nabi usia berapa? Masih ingat, Pak? 9 tahun. Nah, beberapa pakar parenting sekarang kayak Pak Adriano Rusfi menyatakan paling tidak untuk anak laki-laki usia 14 tahun. Akil balik perlu mulai kita challenge anak laki-laki untuk punya kemandirian secara finansial. Supaya apa? 40 tahun clear, urusan dunianya sudah selesai. Ini gambaran jarang kita perhatikan. Karena terus terang saya pernah dapat kuliah kurikulum. Dan saya membandingkan kurikulum zaman Belanda, Orde Lama, Orde Baru sampai ke Reformasi. Saya mendapat benang merah, Pak. Kurikulum kita ternyata menurut pandangan saya lebih Belanda daripada Belanda, Pak. Lebih Belanda daripada Belanda. Karena Belanda waktu itu meng-create kurikulum kita adalah kurikulum pegawai. Karena dari Belanda ke Indonesia, kalau untuk butuh pegawai ini Belanda butuh pegawai, maka dia mengirimkan surat dari Nusantara ke Belanda. Itu suratnya nyampe 6 bulan kemudian. Udah nyampe 6 bulan, dicari tuh kandidatnya, dikirimkan. Perjalanannya 6 bulan kemudian. Jadi untuk butuh pegawai Belanda butuh berapa lama? Minimal setahun. Akhirnya mereka berpikir daripada kita setahun habis waktu untuk menunggu orang, lebih baik kita create orang-orang Indonesia ini jadi pegawai kita. Makanya Pak Anhar Gonggong bilang kita ini kurikulumnya kurikulum juru ketik, kata beliau. Karena memang sekedar disiapkan untuk jadi pegawainya Belanda. Dan tanpa disadari kurikulum kita sampai hari ini membentuk kita menjadi pegawai. Berapa banyak di antara kita yang ditanya oleh orang tua kita, "Nak, kamu dulu kamu nanti mau jadi apa? Mau kerja di mana?" Rata-rata pertanyaan mungkin gitu. Berapa baik yang ditanya, "Kamu nanti kalau sudah besar mau punya perusahaan apa? Karyawannya berapa?" Berapa di sini, Pak? Yang pernah ditanya begitu oleh orang tuanya, Pak? "Kamu udah besar nanti mau buka perusahaan apa? Jumlah karyawanmu berapa?" Rata-rata pasti kita ditanya, Pak. Cita-citanya apa? Mau kerja di mana? Tanpa disadari. Makanya saya mengkritisi ada kesamaan. Karena apa? Kelas-kelas entrepreneurship tuh nggak ada tuh di SMP. Padahal kita pengen meng-create anak-anak punya jiwa entrepreneurship di usia akil balik di 14 tahun. Maka perlu sebetulnya penopangnya. Ini yang menurut saya kita lebih Belanda daripada Belanda. Karena Belanda, kita membandingkan kurikulum Belanda, ternyata Belanda sudah banyak sekali merevisi kurikulum mereka sesuai dengan peruntukan zamannya. Jadi kita dalam pandangan saya belajar kurikulum itu lebih Belanda daripada Belanda. Nggak tahu dari sistem hukum, nanti Pak Nas bisa sampaikan tuh. Jangan-jangan lebih Belanda daripada Belanda juga. Karena hukum kita juga banyak merujuk dari Belanda. Maka jemaah masyarakat muslimin milik Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang kedua ini menurut saya cukup penting.
Jadi kita jangan melihat Nabi hanya sekedar berkholwat, tapi di sana ada kemerdekaan finansial. Bahwa Nabi usia 40 tahun, perekonomiannya sudah matang. Dia tidak lagi dikejar deadline oleh bosnya, tidak lagi dikejar-kejar kebutuhan-kebutuhan primernya, karena sudah selesai. Karena sudah selesai. Ini perlu kita create. Ini kita perlu create sehingga kalau Ramadan datang kita udah gak perlu lagi kerja tuh, kan mimpinya enak juga tuh kayak gitu. Ramadan 15 hari terakhir kita udah berangkat umroh, itikafnya di sana kan seru juga tuh. Enak juga, tapi urusan ekonomi sudah selesai. Hari ini banyak di antara kita bahkan menjelang besoknya Idul Fitri masih kerja sampai malam. Nah, ini perlu jadi renungan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ketemu dulu di At-Taqwa. Itu ada jemaah hampir setiap waktu ya, 5 waktu itu sholat di situ terus. Dan setiap Ramadan beliau menghilang karena setiap Ramadan beliau umroh. Akhirnya saya penasaran juga nanya ya, Bapak itu aktivitasnya apa, Pak? Ternyata beliau ini arsitek dan dia punya usaha yang bidang arsitek, kerjain project di mana-mana. Di samping rumahnya dia bikin kantornya, rumahnya di Rawamangun. Jadi dia cuma ngawasin kantor sebentar, udah habis itu dia sholat maksimal. Ramadan dia bisa fokus, semuanya sudah berjalan. Saya pikir enak juga dia orang ini kayak gini nih. Santai, jadi 5 waktu dia betul-betul bisa memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai besar dari kita mungkin belum. Nampak kaya, kelihatan kaya, tapi kita sejatinya masih jadi budaknya dunia karena kita belum merdeka secara finansial. Buktinya sederhana saja, Pak. 10 hari terakhir berapa banyak dari kita yang bisa full untuk itikaf? Rata-rata pasti alasannya apa, Pak? Masih terikat dengan jam kantor dan seterusnya. Ini perlu jadi renungan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Saya baru menyadari Nabi ini sebetulnya mencontohkan kepada kita kemerdekaan finansial. Kemerdekaan finansial yang diraih oleh Nabi pada usia beliau 40 tahun. Dan hampir semua Nabi memang dijadikan Nabi pada usia 40 tahun. Demikianlah berulang kali hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam gua. Yang kita sudah tahu kisahnya. Malaikat Jibril digambarkan oleh Al-Quran sebagai Ruhul Kudus. Nah, ini bedanya kita dengan agama yang lain, Pak. Ar-Ruh di dalam Al-Quran ini merujuk pada Malaikat Jibril. Apa Pak dalilnya, Pak? Ada gak? Surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nanti asrul awakhir malaikat Jibril akan turun. Tanazzal, berduyun-duyun, berjejal-jejalan para malaikat itu turun. Warruhu fiha, dan terdapat ruh di sana. Para ulama tafsir menyatakan ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Rugi sekali kita saat malaikat Jibril datang kita lagi tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan datangnya? Ya Allah alam, kita nggak tahu. Ini misteri, tapi kita perlu berikhtiar. Kalau saya berpikir kalau bicara kayak matematik kan teori peluang, kalau kita jaganya 10 malam itu kita jaga, masa nggak ada yang kena kan gitu. Kalau 10 malam itu kita jaga, masa nggak ada yang kena. Kadang-kadang kita tuh jadi banyaknya ahlul ganjil, Pak ya. Jadi kita ramaikan masjid di saat-saat malam ganjil saja. Nah, jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah malaikat Jibril dan kemudian menyampaikan wahyu yang telah kita sama-sama ketahui. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil pelajaran. Ini saya mengutip beberapa kalimat para ulama tafsir tentang mengapa ayat yang turun adalah Iqra. Laisa utlu, padahal ini kaitannya dengan kitab.
Tapi mengapa ayatnya adalah Iqra? Jadi kalau di bahasa Arab tuh ada Iqra, ada utlu. Sama-sama maknanya baca. Tapi kenapa digunakan padanan kata Iqra? Kata para ulama, Iqra ini maknanya adalah nakirah, dia umum. Umum berarti sebetulnya kita diperintahkan untuk baca tuh baca apa saja. Profesinya apapun silahkan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ujungnya kita harus memahami, kita sebagai manusia agar memahami bahwasanya Allah lah Rabb yang menciptakan kita. Jadi tidak perlu semuanya jadi ulama ya, jadi ustadz atau masuk jurusan syariah ya, nggak perlu juga. Karena kita butuh juga dokter, kan gitu. Kita butuh juga teknokrat, kita butuh juga nih arsitek, kita butuh juga orang-orang teknik sipil. Tapi ruh yang baik, seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira takut korupsi lah begitu. Yang kira-kira bisa kemudian menyelamatkan, karena indeks persepsi korupsi kita berapa Pak sekarang? Turun ya? Dari 40 turun kita Pak. Makanya kata Prof Mahfud tuh, justru di era reformasi korupsi ini lebih banyak, semua lini kehidupan. Ternyata di sini pelajarannya jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca apapun itu, jadi profesi apapun kita, dengan profesi kita masing-masing, tapi ujungnya bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau utlu selalu identik dengan kitab, musabaqah tilawatil Quran, lomba membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Jadi kalau utlu itu selalu definitifnya dengan kitab, dengan Al-Quran. Tapi kalau Iqra maknanya lebih general kata para ulama. Artinya potensi dakwah itu bisa didapatkan dari manapun. Makanya saya pernah bahas ya, ada studi, nanti Bapak cari itu, Stanford University di Salah Effect. Kita pernah bahas waktu itu di sini. Salah, efek salah, bukan salah benar ya Pak, salah yang pemain bola. Betapa Salah yang dalam tanda kutip hanya pemain bola, dia tidak berdakwah di majelis taklim, dia tidak berdakwah di mimbar. Salah adalah pemain bola tapi dia taat. Pemain bola yang taat, Salah ternyata bisa menurunkan Islamophobia di Inggris itu sampai angka 73 atau 74%. Nanti buka, ada jurnalnya Pak itu, Stanford University di Salah Effect. Jadi bayangkan Pak, Salah pemain bola, dia tidak berdakwah tapi dia menjadi seorang muslim yang taat, ternyata punya efek dakwah. Artinya bisa jadi anak-anak kita ini ada yang jadi dokter, tapi kemudian ada pasien datang kepada dia, wah di bapak ini sakitnya karena makanan Pak. Pak ingat Pak, wa kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Kira-kira efeknya gimana ke pasien tuh? Wah ini dokter soleh benar. Padahal mungkin ayat itu aja yang dihafal, nggak apa-apa juga kan. Tapi kemudian dia bisa merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana Pak Habibie? Ternyata luar biasa semangatnya dalam mengkaji, melakukan riset, akhirnya menjadi teori yang luar biasa, menyempurnakan pesawat. Ternyata beliau terinspirasi dari surat Ar-Rahman. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ardi fanfudzu la tanfudzuna illa bisultan. Maka saya rekomendasikan Bapak beli bukunya Naqib Al-Attas. Saya nggak tahu udah ada Indonesianya atau belum. Itu tentang prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Ada salah satu poin yang dia sampaikan itu tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Mengembalikan gelombang ilmu itu kepada Islam. Karena ternyata kalau kita tarik keilmuan kita, ujungnya itu masih ketemu nanti sejarahnya pemikir-pemikir muslim Pak. Menurut Naqib Al-Attas. Agar spiritnya dapat, jangan-jangan pakar konstruksi, pakar fisika, pakar kimia segala macam itu nanti ngerujuknya gurunya dia adalah orang-orang muslim.
Cuman karena kita dapat ilmunya ilmu yang dari barat, maka di-cut sama mereka tuh referensinya. Maka kita perlu gali lebih dalam akar keilmuan bidang kita masing-masing. Jangan-jangan nih ilmunya Pak Ikhwan ini di bidang teknik ngerujuknya ke ulama-ulama tuh Pak. Jadi ada pakar-pakar yang muslim yang hebat. Karena kayak yang pesawat tuh kita taunya siapa yang bikin? Siapa? Wright bersaudara itu ya. Padahal ternyata dia terinspirasi dari mana? Abi Firnas. Ketika Abi Firnas itu mengkaji surat Al-Mulk, ketika Allah menggambarkan tentang bagaimana Allah menciptakan burung, dia mengamati, oh burung tuh gitu ya, kepak katup. Akhirnya dia melakukan eksperimen pertama di muka bumi, membuat semacam sayap untuk dia berusaha terbang. Catatan ini, manuskrip ini kemudian diletakkan di perpustakaan, dan ini diserap oleh orang barat, dikaji oleh Wright bersaudara. Wright ini terinspirasi dari Abi Firnas. Jangan-jangan seperti itu. Karena di Republika tuh beberapa kali saya baca kosmetik, ternyata dasar-dasar kosmetik itu kimiawan muslim banyaknya. Ini perlu kita kaji, Mbak. Sistem hukum, jangan-jangan hukum tuh banyak mengadopsi dari Islam juga tuh. Karena ada indikasi Belanda juga dulu belajar juga. Jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Pak Anas yang menarik kasus yang kemarin terakhir tuh yang di Manchester, yang orang Indonesia itu. Saya baru tahu di Inggris itu ternyata ada ketentuan selama persidangan berlangsung itu tidak boleh ada record. Jadi nggak boleh, bukan ada record, nggak boleh dipublish. Nggak boleh dipublish selama persidangan, karena agar tidak mempengaruhi suara juri, karena dia ada sistem juri, supaya juri itu tidak pengaruh oleh media di luar. Itu selama persidangan yang orang Indonesia yang di Manchester itu nggak boleh ada yang mempublikasikan. Kalau kita melihat ke Islam itu tata cara begitu, Pak. Selama sidang itu harus tertutup, karena aib orang di situ dibongkar. Seorang tidak boleh mengucapkan aib kecuali salah satunya di dalam persidangan. Ketika jadi persidangan, jadi saksi, nggak bisa kita, mohon maaf Pak Hakim, ini aib. Saya nggak bisa menyampaikan, nggak. Diungkapkan semua. Saya berenung, ini sistem Islam ini yang nerapin malah negara sekuler. Lah kita sidang live, akhirnya kita jadi tahu tuh sianida. Kita jadi tahu praktek. Jangan-jangan kalau diteliti, ini perlu diteliti emang. Jangan-jangan kalau diteliti, orang-orang yang melakukan kejahatan terinspirasi dari situ, Pak. Karena jadi tahu konsep-konsep bagaimana orang berbuat jahat. Hadirin masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka menurut saya penting untuk kita kaji ini. Satu ayat ini saja luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana kaitannya dengan ilmu, bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita pada hari ini. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, perintah membaca ini dalam riwayat dikatakan beberapa kali diperintahkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ditafsirkan oleh para ulama. Diantaranya adalah yang pertama Iqra, karena Nabi bilang saya tidak bisa membaca, apa yang harus saya baca? Kata para ulama, perintah yang pertama adalah betul-betul untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah yang berikutnya adalah untuk umatnya, agar kita juga jadi gemar membaca. Problemnya kita hari ini di tingkat literasi kita termasuk yang rendah. Apa kalau standar itu? PISA ya, PISA. Ternyata standar literasi kita termasuk yang rendah. Saya mengamati ya di London itu, kalau kita naik cub, ya kereta bawah tanah itu, orang begitu masuk dia kemudian ngeluarin Kindle, semacam tablet gitu ya, tablet buat baca, atau ngeluarin buku. Kalau di Indonesia masuk busway, saya sering naik busway di Cibubur tuh, yang dikeluarin itu apa? Handphone langsung, nonton atau main
main games. Budaya baca kita rendah, Pak. Literasi kita rendah. Bahkan ini ada penelitian, saking parahnya literasi kita, kadang-kadang orang naik angkot nih. Naik angkot nih dari Cibubur, jelas-jelas tulisannya Cilengsi Kampung Rambutan, mengarah ke Cilengsi. Ntar dia nanya nih, angkot ini ke Cilengsi nggak? Padahal ada tulisannya, ini jurusannya ke. Saking kita nggak terlalu percaya dengan tulisan, karena mungkin kita sering dibohongi. Dilarang parkir, di bawahnya banyak yang parkir. Dilarang merokok, di bawahnya banyak yang darurat literasi sebetulnya kita, Pak. Darurat literasi kita. Maka tidak ada jalan mengembalikan peradaban Islam itu kecuali dengan ilmu. Kembali kita kepada tradisi-tradisi ilmu, tradisi para ulama dalam belajar. Yang kedua, ada yang memaknai ikra, maksudnya adalah bacaan sholat. Artinya hal-hal yang kalau bahasanya Naqib Al-Atas itu ilmu yang sifatnya fardu ain. Ilmu tentang sholat, tentang zakat, haji, tentang puasa, tentang yang ibadah, itu hukumnya fardu ain. Apapun profesinya harus menguasai itu. Jangan sampai nanti, Bapak kok nggak bisa baca Quran? Bidang saya kan bukan ilmu Quran. Enggak gitu, Pak. Bapak kok nggak bisa baca Quran? Saya ini ahli nuklir, saya nggak butuh bisa baca Al-Quran. Enggak. Karena baca Al-Quran kaitannya dengan ibadah, dengan sholat. Kalau bahasanya Naqib Al-Atas, ini ilmu fardu ain. Yang kedua kata beliau, teorinya Naqib Al-Atas itu ada namanya ilmu fardu kifayah. Nah ini pilihan kita masing-masing. Kita mau jadi apa, ya silakan. Nah kita perlu menguasai bidang kita masing-masing secara maksimal gitu, secara maksimal. Karena hari ini tantangannya memang banyak pakar-pakar yang agak menyimpang. LGBT itu sejauh yang saya ketahui mulai masuk di kalangan akademisi ya Pak Bet. Sudah mulai banyak pakar-pakar menulis jurnal tentang kebenaran dari LGBT. Nah siapa yang bisa melawan itu? Yang bisa melawan itu isu itu ya akademisi ya, mereka memang profesional di bidangnya. Ketika kita nggak punya latar belakang akademik yang baik, susah kita untuk bersaing. Maka ini mudah-mudahan ada mahasiswa Darul Razak selesai dari sini berangkat ke Timur Tengah gitu ya, berangkat ke negara-negara Islam, berangkat ke Eropa, Amerika, belajar, balik lagi ke kampung halaman sudah membawa ilmu yang luar biasa besar dan punya manfaat untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan para donatur ya yang mensupport Darul Razak, mensupport mahasiswa-mahasiswa ini, mudah-mudahan menjadi jariah yang luar biasa ketika mereka punya pengaruh di kampungnya masing-masing. Karena kemarin Ustadz Fahmi Zarkasi baru ke Inggris tuh. Saya memperhatikan YouTube beliau. Ternyata tradisi-tradisi wakaf di luar itu sudah hidup. Wakaf-wakaf untuk kampus. Kalau kita kan wakaf itu masih terbatas apa nih? Masjid gitu ya. Padahal wakaf tuh luas Pak. Mau sawah juga bisa. Bahkan Oxford, Cambridge ternyata kampus yang betul-betul menerima banyak sekali wakaf versi mereka. Tapi untuk riset, sehingga dana riset mereka besar. Di kita miris Pak, dana riset kita rendah. Diharapkan jurnalnya bagus-bagus, tapi dana risetnya rendah. Lagi gimana ceritanya? Maka jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kedua. Yang pertama adalah bacaan untuk sholat, untuk ibadah yang sifatnya fardu ain. Yang kedua adalah untuk kita membaca literatur-literatur di luar bacaan sholat kita. Yang pertama adalah belajar, kata para ulama. Yang kedua dimaknai mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ilmu kita kalau bisa kita sebarkan, kalau bisa kita share. Makanya saya mengkritik tradisi Kartinian Pak. Saya nggak sepakat. Karena tradisi Kartinian menurut pandangan saya menyempitkan cara berpikir orang. Seakan-akan nanti anak-anak pakai baju tradisional, yang kenal hanya figurnya Kartini saja. Kalau di Eropa saya melihat ada namanya World Book Day. Di hari itu semua tokoh silakan anak-anak tuh memilih
mau pengusaha, mau ilmuwan, mau apapun, dia pilih menjiwai itu, dia baca dulu sebelumnya. Jadi 1 bulan sebelum Workbook Day, mereka tuh suruh milih buku. Suruh milih buku yang profilnya mau diangkat oleh dia bulan depan. Jadi dia pelajari betul-betul biografinya, dia pelajari betul-betul sisi sejarahnya, kenapa orang ini bisa jadi orang hebat. Maka kemudian nanti anak itu di bulan depannya Workbook Day, dia storytelling. Dia suruh cerita tentang figur yang dibacanya lengkap dengan pakaiannya. Jadi dia misalnya digambarkan seorang apa? Seorang, kalau anak saya waktu itu yang pengusaha coklat yang Cadbury itu. Cadbury itu ternyata orang Birmingham dia. Itu pengusaha coklat, saya lupa nama itu ya. Maka dia baca itu bagaimana anak kecil ini jadi orang besar, jadi pengusaha besar Cadbury dan mewakafkan sekian hektar tanahnya buat pemerintah Inggris. Saya pikir banyak sekali figur-figur kita. Jangan-jangan banyak anak-anak Jawa Barat kita di Cilengsi nggak tahu. Kemarin ada pahlawan Jawa Barat yang baru dijadikan pahlawan. Siapa Pak? Iya betul. Kiai Haji Sanusi, tokoh PUI. Banyak tokoh-tokoh kita, banyak banget Pak. Tapi berapa banyak anak-anak kita yang kemudian mengkaji itu dengan baik. Karena Hari Kartini kita belum dimaksimalkan, hanya terpusat pada tokoh, akhirnya boring anak-anak. Dari SD Kartini, SMP Kartini. Padahal banyak tokoh yang bisa sebetulnya dipelajari. Saya pikir kalau ada yang pengelola sekolah di sini bisa dijadikan ide itu. Jadi sebulan sebelumnya anak-anak suruh milih buku, sehingga tokohnya bukan tokoh fiktif, tokohnya memang hidup, ditulis oleh sejarawan. Kemudian tokoh ini betul-betul dipelajari dan akhirnya anak-anak bercerita tentang tokoh tersebut. Lebih banyak membaca, menelaah dan memperhatikan alam. Nah ini tadi saya bilang PR kita di sini. PR kita, tradisi literasi kita yang masih rendah. Saya iseng turnitin beberapa jurnal-jurnal hebat lah gitu ya. Saya iseng karena di kampus udah ada turnitin gitu ya, saya iseng aja tuh. Ternyata banyak jurnal-jurnal yang kelihatannya keren, turnitinnya tinggi banget tuh. Tingkat plagiarisasinya, tingkat plagiarismenya itu tinggi. Nah ini jadi PR kita. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Akram dari kata karama yang artinya memberi dengan mudah tanpa pamrih. Karim disebut oleh Al-Quran 27 kali dengan 13 objek yang berbeda. Di antaranya misalnya ucapan yang baik, qaulan karimah, ucapan yang baik. Sehingga apa? Indah terdengar, benar susunan dan juga kandungannya. Nah ini bisa dipelajari dari sastra. Makanya saya sering kali bilang anak-anak itu kita perlu dekatkan mereka untuk dekat dengan dunia sastra. Karena sastra itu bagian dari melembutkan kata. Bagian dari melembutkan kata. Membaca novel-novel berat gitu ya, karya-karya sastra besar peraih Nobel, karya-karyanya Kang Abik misalnya gitu ya, karya-karya sastra yang luar biasa. Sekarang saya lihat di anak-anak sekolah, saya beberapa kali ngisi di anak-anak sekolah, saya ngobrol dengan mereka. Genrenya sekarang genre-genre percintaan ya, memang itu usia-usia SMP SMA. Tapi sudut pandangnya sudut pandang barat, Pak. Karena Kang Abik ini kayaknya penggantinya belum banyak ini. Karena mungkin dia sudah selesai, dia sudah baca ayat cinta. Ketika cinta bertasbih jilid 1, jilid 2. Dia sudah baca di bawah mihrab cinta, pudarnya pesona Cleopatra. Dia sudah banyak baca bukunya Kang Abik, tapi kemudian generasi penerusnya ini kelihatannya belum banyak yang muncul. Nah, Kang Abik pernah bilang, kata beliau, nggak akan ada orang bisa menulis tanpa membaca. Kata-kata ibaratnya 10 buku kita baru bisa menulis tuh ya 1-2 halaman tuh dari 10 buku. Artinya beliau bisa menulis sekian banyak halaman, pasti bacaan bukunya juga banyak. Ini hukum asalnya seperti itu, Pak. Baca baru kemudian bisa nulis. Susah menulis tanpa kita punya referensi yang kuat. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala,
Ini perlu jadi bahan renungan. Di rumah kita sudah ada belum buku-buku sastra buat anak-anak kita? Buku-buku sastra yang betul-betul kita seleksi sehingga mereka punya kemampuan tutur kata yang baik. Dulu yang terkenal itu di dalam sejarah namanya siapa? Ahli sastranya Mekah, yang dalam perjanjian Hudaibiyah jadi wakilnya Quraisy. Siapa? Namanya Suhail bin Amr. Itu bisa dipelajari, Pak. Suhail bin Amr. Bagaimana beliau menguasai sastra, dan dulu di Mekah banyak kompetisi sastra. Hari ini kita agak minim ya. Rezeki yang karim. Kemudian Allah bersifat karim, maka manusia ini adalah Abdul Karim. Ustaz Muslih Abdul Karim, Abdul Karim, hamba Al Karim. Kata Imam Ghazali, Allah itu bersifat karim, yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan pengharapnya, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Dia yang tidak rela bila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya, bila ia menegur tidak berlebih, tidak mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dengan aspek uluhiyah, rububiyah, ya, tauhid asma wa sifat, maka karim ini erat kaitan dengan pendidikan dan juga pemeliharaan makhluknya, bahwa Allah betul-betul memelihara kita. Saya kadang-kadang merenung, Indonesia ini luar biasa kayanya, Pak. Betul, Pak? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu ikan diambil nggak habis-habis, Pak. Tapi kita belum bisa shifting dari negara berkembang ke negara maju. Ini perlu jadi renungan. Di Eropa itu kalau musim dingin mereka kelabakan, Pak. Makanya mereka nyari rempah-rempah sampai ke kita. Waktu Ukraina dengan Rusia perang pecah ini, Eropa tuh kelabakan karena sumber gasnya itu dari Rusia. Sumber gasnya dari Rusia. Mereka tuh sebetulnya nggak punya sumber daya alam. Tapi mengapa bisa jadi negara maju? Pendapatannya tinggi. Saya jadi cleaning service, Pak, di Inggris itu. Per jam itu saya dibayar 10 pon. 10 pon itu 200 ribuan. 1 pon 20 ribu. Cleaning service. Jadi sehari kalau saya cuma ngambil 4 jam, 2 pagi, 2 jam pagi, 2 jam ini udah lumayan, Pak. Hanya menjadi cleaning service. Karena memang pendapatan negaranya besar. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kita tidak bisa demikian? Ini perlu jadi bahan renungan buat kita sebetulnya. Padahal apapun ada di Indonesia, bahkan katanya uranium, apalagi kalau yang buat batu baterai itu litium ya, uranium, litium dan seterusnya ada di negeri kita. Ini perlu jadi bahan renungan sebetulnya. Dan kalau kita melihat petanya, memang negara-negara yang mayoritas Muslim itu sumber daya alamnya tuh pasti bagus-bagus, Pak. Negara-negara Arab, Indonesia, Malaysia, Brunei dan sekitarnya, sumber daya alamnya itu pasti bagus. Cuman susahnya kita adalah di sumber daya manusianya. Sebaliknya negara-negara Barat, sumber daya alamnya nggak ada, Pak. Tapi sumber daya manusia mereka yang diperkuat. Maka pelajarannya kita perlu balik. Kita perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Di antaranya adalah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bentuk superlatif pada saat membaca dapat memberi manfaat tak terhingga, karena la al-akram ya, karena disebutnya akram. Kemudian allazi 'allama bil qalam. Qalam asal katanya adalah al-qalam, pena. Qalama itu maknanya memotong ujung sesuatu.
Apa maksudnya? Allah menjadikan benda mati atau pena tersebut menjadi alat tulis dan alat komunikasi serta alat belajar mengajar. Tradisi Islam adalah tradisi ilmu. Makanya kita tidak ada bangunan batu yang sangat sakral. Bahkan Ka'bah, even Ka'bah itu bukan hal yang sangat sakral. Buktinya apa, Pak? Tiap tahun ada yang nginjek Ka'bah nggak, Pak? Ka'bah diinjek nggak? Kapan diinjek? Pergantian kiswah. Ini membantah kelompok-kelompok orientalis yang menjungkir balikan fakta seakan-akan orang Islam itu sama dengan agama lain. Buktinya apa? Orang Islam menyembah batu. Kita nggak menyembah batu, kita menyembah Allah. Ka'bah itu patokan. Kalau Ka'bah itu kita sembah, mungkin nggak ada yang berani nginjek Ka'bah, Pak. Di masa Nabi ada yang nginjek Ka'bah nggak, Pak? Dulu belum ada kiswahnya. Seperti saat ini misalnya. Ada yang nginjek Ka'bah? Ada. Bilal bin Rabah ketika Fatu Mekah naik ke atas Ka'bah, Pak. Adzan di atas Ka'bah. Sekarang tiap tahun ketika jemaah berangkat untuk haji di Arafah, maka yang tawaf itu sepi. Saat itulah setiap tahun pemerintah Saudi biasa mengganti kiswah. Dan petugasnya naik ke atas karena kita tidak menyembah Ka'bah. Jadi hatta ada pun batu yang dianggap sakral itu tidak sakral-sakral amat. Karena kalau sakral pasti nggak ada yang berani menginjaknya. Karena tradisi kita bukan tradisi batu. Jadi nggak usah underestimate, kita nggak punya batu yang dikunjungi oleh sekian banyak orang di Indonesia ya. Di Indonesia nggak ada yang mengunjungi satu tempat di Indonesia untuk kemudian berwisata di situ. Karena tradisi kita bukan tradisi batu. Tradisi kita tradisi ilmu. Justru keunggulan kita ketika kita menjadi orang-orang yang berilmu. Maka kolam adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah untuk umat Islam. Dan kita ada degradasi. Kalau kita melihat para ulama dulu, standarnya ulama adalah mengajar, menulis. Maka mereka mengajar apa yang sudah mereka tulis. Hari ini banyaknya mubalik, Pak. Banyak itu dai, menyampaikan saja, menyerukan, tapi tidak mengkonseptualisasikan ilmu. Karyanya minim. Kenapa karyanya minim? Bisa jadi karena kita juga, Pak. Pembajakan dibiarkan di negara kita. Betul, Pak? Kita belinya bukunya buku bajakan. Akhirnya orang udah nulis capek-capek, gak ada pemasukan tuh. Pak Obet ini dulu nggak tahu royaltinya berapa banyak satu tahun. Jadi gimana mau semangat orang menulis? Lah orang udah jadi buku, kemudian bukunya dijual, nggak ada yang beli. Orang memilih beli buku bajakan. Ini jangan-jangan karena kita juga faktornya. Kalau kita melihat Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, setiap ulama yang menulis maka diganjar dengan emas seberat dengan kitab yang ditulis. Jadi kebayang, Pak ya, kalau ada ulama menulis buku 1 kilo dikasih hadiah emas 1 kilo, Pak. Penghargaan yang sangat besar kepada para ulama sehingga semangat mereka untuk menulis. Kita belum. Bahkan para dosen mau nulis jurnal suruh bayar. Untuk publikasi di jurnal disuruh bayar, harusnya dibayar ini. Karya-karya besar aja dibayar. Ini buat masuk Scopus bayar belasan bahkan puluhan juta. Gimana ceritanya? Ini jadi renungan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya pentingnya ilmu. Maka ada istilah ikatlah ilmu dengan tulisan, dengan mencatat. Mencatat itu bagian dari proses mengikat makna kalau kata Hernowo. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Bahkan di dalam surat Al-Qalam misalnya nun wal qalami wa ma yasturun. Maka Iqra dan qalam, baca dan tulis ini punya peranan penting dalam agama kita. Sehingga Naqib Al-Atas selalu menyerukan, kalau saya meng-highlight kalimat beliau, selalu beliau bilang tidak akan ada kebangkitan tanpa tradisi ilmu. Jadi cara kebangkitan paling efektif yang mengembalikan kita kepada tradisi ilmu.
Mungkin nanti bisa jadi inspirasi dari Rozak nih, anak-anak mudanya bikin bedah buku seminggu sekali, atau mereka meng-create buku di bedah, atau bikin makalah-makalah ringan, diskusi-diskusi kecil gitu ya, buat anak-anak muda, sehingga ada saluran buat diskusi daripada mereka main gadget doang misalnya gitu ya. Tapi ada saluran buat diskusinya. Di sini ada mahasiswa banyak, mahasiswa habis dapat buku apa satu dibedah bareng-bareng. Kalau tradisi di tempatnya Pak Beto di Atakwa tuh bikin tulisan dulu kita ya. Hasil bacaan kita bikin literatur review. Reviewnya 1-2 halaman pendek saja, tapi bacaan kita betul-betul hasil bacaan kita sebar. Jadi diskusi-diskusi ilmiah. Ini menurut saya tradisi yang kurang di kita. Tradisi membaca, menelaah dan memahami. Nah, pena kata para ulama adalah wujud penjagaan ilmu. Kita tidak pernah ketemu Ibnu Katsir, kita tidak pernah bertemu dengan Imam Nawawi, tapi kita bertemu dengan karya mereka. Maka ada kalimat, kalau mau dikenang satu masa jadilah guru, jika ingin dikenang sepanjang masa maka jadilah penulis. Mudah-mudahan nih adik-adik semua dan termasuk saya, kita bisa menulis yang akhirnya kita sudah nggak ada, tulisan itu masih bisa dipakai, tulisannya masih bisa manfaat. Dan zaman sekarang ilmu terjaga salah satunya dengan tulisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Tapi karena tradisi kita masih jiping, ngaji kuping, akhirnya yang berkembang adalah folklore. Kalau folklore itu kilawakola, katanya tidak bisa dicek validitasnya. Akhirnya hoax gampang tersebar di kita. Ada berita dikit, langsung kita sebar tanpa kita verifikasi dulu ini benar atau salah. Darurat literasi. Terakhir, allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Maka al-alaq ini berbicara betul-betul tentang ilmu. Allah yang mengantarkan manusia dari keadaan ciptaan yang hina, yang tadinya alaq, yang hanya segumpal darah, menjadi manusia yang berilmu. Wa 'allama Adamal asma' akullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Ternyata Nabi Adam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena ilmu, sehingga malaikat akhirnya malah disuruh sujud. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Yang berikutnya, pelajaran agar tidak sombong terhadap ilmu yang dimiliki. Nah, sekarang ada istilah doktor kandidat. Itu digugat. Saya baca tulisan orang barat, PhD kandidat, doktor kandidat digugat tuh. Itu gak ada dalam tradisi keilmuan sebelumnya. Baru ada kayak belakangan ini tuh. PhD C ini nyanyi honoris causa kali ya. CSPD, CSS misalnya segala macam. Padahal belum jadi, baru calon tapi sudah dituliskan. Akhirnya tulisannya tidak, dan marwahnya jadi turun. Kemarin Pak Obed cerita tuh, profesor sekarang jadi rasanya tuh turun karena terlalu mudah orang akhirnya sekarang mendapatkan gelar profesor, tapi impactnya tidak ada. Nah, ayat ini sebetulnya mengajarkan kepada kita allamal insana ma lam ya'lam. Yang memberikan ilmu itu sejatinya adalah siapa? Allah. Yang memberikan kita ilmu sejatinya adalah Allah. Maka kita tidak perlu sombong dengan ilmu yang kita miliki, dan jangan pelit untuk berbagi ilmu. Kemudian pelajaran lainnya, baca, mengajarkan, dan pena. Terdapat penekanan pada ilmu dan menuntut ilmu. Ilmu ini pula lah yang sayangnya kini hilang dari kaum muslimin. Tradisi ilmiah. Kalau saya di Siro Institute, kita pada Siro Institute itu wajib bawa buku, wajib itu ada meja-meja itu, jadi pada belajar itu ada mejanya, Pak. Sehingga ada yang dicatat dan ada yang dibawa pulang, bisa disebarkan. Kalau di sini saya yakin karena mungkin
kapasitas ininya otak ini kelas Imam Syafi'i semua nih. Imam Syafi'i kan gitu ya Pak, nggak perlu mencatat, langsung diserap. Imam Syafi'i langsung bisa menyerap. Allah alam, ini mungkin beberapa poin. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran, dan poin terakhir yang disampaikan, sebaik-baik ilmu tadi ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah yang membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di barat hari ini banyak orang masuk Islam, ya karena ilmu. Mereka masuk Islam itu jalur ilmu. Kita masuk Islam rata-rata jalur keturunan ya Pak. Betul. Kenapa kita Islam? Ya karena orang tua kita Islam. Akhirnya banyak fenomena orang yang baru masuk Islam menyalip kita di tikungan. Masuk Islamnya belum lama sudah hafal sekian juz. Masuk Islamnya belum lama sudah mahir bahasa Arab. Masuk Islamnya belum lama sudah punya karya-karya luar biasa. Karena mereka masuk Islam jalurnya jalur ilmu. Kita masuk Islam jalur door prize ya Pak. Kita masuk Islam jalur keturunan. Mudah-mudahan kita bisa shifting dari sekedar jalur keturunan, tapi betul-betul kita bisa mengilmui agama kita. Allah alam bisawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Fahmi. Bapak Ibu, karena waktu juga mungkin hanya satu pertanyaan yang diberikan untuk sedikit memperdalam apa yang disampaikan Ustaz Fahmi. Silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Islam itu kan awalnya dari Arab ya, Saudi Arabia lah gitu ya. Terus tapi kenapa kok Arab Saudi dari dulu sampai sekarang kok sama aja gitu ya. Terus yang ilmuwan Islam kan tidak datang dari Arab, tapi dari Turki gitu ya, atau dari negara-negara yang tadinya tidak ada Islam gitu loh. Setelah Islam datang baru mereka tambah maju. Tapi di Arab sendiri kan sampai sekarang ya gitu-gitu aja gitu. Artinya nggak ada tokoh-tokoh ilmuwan yang muncul dari Arab yang merupakan sumber Islam gitu. Makasih Ustaz. Pertama saya juga perlu bertanya lagi ya, maksudnya itu aja tuh dari sisi apanya? Karena kalau dari sisi kebangkitan universitas Pak, hari ini justru di Arab Saudi itu banyak kampus-kampus umum mulai bagus-bagus Pak. Kalau dulu kita tahu ke Arab Saudi itu hanya belajar syariah, hari ini tuh ada KAUS, King Abdul Aziz Science and Technology. Ada kemudian KSU King Saud University, jadi kiblatnya hukum. Kemudian sains dan teknologi, ada beberapa kampus itu yang mulai menyerap tenaga-tenaga dari barat untuk kemudian ngajar di sana. Jadi kalau kayak kemarin kita ngelihat pemain bola siapa? Ronaldo ya, dibeli misalnya itu sebelumnya ilmuwan-ilmuwan sudah banyak yang didatangkan ke sana. Artinya Saudi hari ini mulai progresif untuk mengembalikan tradisi keilmuan yang selama ini mulai banyak di barat ditarik kembali kepada dunia Islam. Jadi kalau dari sisi kampus, menurut saya sudah mulai arahnya tuh bagus gitu Pak, sudah mulai progresif. Walaupun di beberapa sisi lainnya agak liberal ya, agak lebih betul-betul kebablasan mungkin ya. Tapi menarik memang, mengapa? Padahal kalau kita melihat sejarah ilmu, universitas pertama itu Pak bukan di dunia barat. Universitas pertama itu di mana Pak? Di Maroko. Apa nama kampusnya? Al-Khwariyun. Nanti kemudian dinasti Fatimiyah bikin Al-Azhar. Cambridge itu baru belakangan tuh, Cambridge, Oxford, apalagi Amerika Pak. Amerika baru belakangan. Amerika tuh baru muncul pasca Perang Dunia Kedua. Jadi betul-betul agak belakangan, sudah masuk abad ke-20. Abad sebelumnya ya Inggris, kemudian Prancis. Nah, mengapa terjadi demikian? Saya pikir karena tadi Pak, tradisi riset kita tuh belum banyak. Makanya saya teringat dulu Ustadz saya pernah bilang, disadari atau tidak kita ini sering gampang mudah diadu domba Pak. Ada istilahnya apa? Middle trap ya, jebakan pertengahan. Caranya paling efektif memang mengadu domba. Nah, masalah dunia Arab tuh itu.
Dunia Arab itu kalau hari ini kita hitung jumlahnya ada 24 negara. Jumlah penduduknya itu sekitar 300 juta. Kita satu negara, Pak. Indonesia 270 sekian juta. Nah, mereka ini ribut mulu sesama mereka. Dunia Arab ini ribut mulu. Makanya Grand Sheikh Azhar, kemarin saya ikut standarisasi MUI, diceritakan oleh ketua MUI kita, Grand Sheikh Azhar itu datang ke Indonesia. Beliau bilang begini, nitip ke Majelis Ulama Indonesia untuk dikampanyekan. Dari dulu banyak ulama-ulama Indonesia menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab ke bahasa Melayu. Kata beliau, sekarang tuh mulai saatnya ulama-ulama Indonesia menerjemahkan buku-buku bahasa Indonesia ini ke bahasa Arab. Karena orang-orang Arab mau belajar bagaimana Indonesia mengelola bangsa Sabang sampai Merauke yang budayanya sekian banyak, agamanya sekian banyak, kita bisa akur, Pak. Jadi menurut saya, kalaupun ada problemnya karena gesekan yang terlalu gampang di sana, terlalu gampang berantem, Pak. Kita nih di sini sebenarnya itu sudah sangat bagus, itu sudah sangat toleran. Maka waktu kami di Birmingham itu bikin ada festival Islam, saya sama teman-teman itu menayangkan beberapa foto tentang Islam, Masjid Kudus, kemudian Istiqlal dengan katedral yang hadap-hadapan. Mereka tuh pada bingung tuh. Bagi mereka yang baru belajar, bisa ya ternyata, ini bisa. Jadi kalau menurut saya problemnya itu karena disibukkan tadi dengan masalah internal. Maka ada satu cerita tuh. Kalau ada orang itu, ada orang lagi jalan, ini ada orang bawa kardus di dalam kereta itu. Kardus ini tuh gerak-gerak. Nanti kalau diem itu digoyang-goyangin lagi. Digoyang-goyangin lagi. Sampai dia gerak-gerak. Kalau diam digoyang-goyang, orang bingung kan, ini bawa apa sih, Pak? Bapak bawa apa? Saya bawa tikus beberapa ekor di dalam kotak, di dalam kardus. Terus kenapa digoyang-goyangin? Biar tikusnya ini berantem. Karena kalau tikusnya ini diem, nanti dia kepikiran buat ngelobangin kardus dan keluar dari kardus itu. Mungkin middle trap tuh begitu tuh, Pak. Kita disibukkan berantem sama kita sehingga kita nggak berpikir untuk keluar. Bisa jadi inilah yang terjadi kenapa akhirnya tradisi ilmu itu kita banyak minim. Walaupun tadi ya berita gembiranya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak di Arab Saudi sini. Jadi kalau dulu ke Arab belajar Islam, sekarang tuh udah banyak, Pak. Belajar sains, belajar teknologi di Arab tuh sudah memungkinkan. Bahkan nilai plusnya pulang dari sana bisa dapat bahasa Arab, mungkin bisa sekalian talaki Al-Quran, dapat sanad Quran tuh. Jadi bisa jadi trennya ke depan malah ke dunia Islam, ke Turki, ke Arab Saudi udah cukup mumpuni ketimbang kita belajar ke Barat. Walaupun secara iklim memang masih lebih enakan di Eropa, Pak. Kalau iklim enak di Eropa karena lebih adem. Itu mungkin, Pak ya. Jadi yang kedua, tradisi keilmuannya ini yang kita berkurang. Setelah Baitul Hikmah, setelah masanya Harun Ar-Rasyid, maka tidak ditemukan lagi konsep-konsep Baitul Hikmah kecuali nanti di Maroko. Tradisi keilmuan untuk mengkaji ilmu, apresiasi yang besar dari pemimpin negara kepada para ulamanya. Nah, ini mungkin bisa dimulai dari Darul Razak nanti nih. Kalau ada mahasiswa Darul Razak yang karyanya bagus tuh diapresiasi, dicetak. Nah, itu keren juga tuh. Jadi menghasilkan literatur Darul Razak Press, tuh keren juga tuh. Pusat publikasi Darul Razak. Ini ya. Jadi saya pikir itu yang ketiga nih yang menurut saya menarik. Kita tuh kurang tempat merenung, Mbak. Disadari atau tidak, tempat merenung kita di Indonesia ini kurang. Taman itu kurang, Mbak. Di sini enak dalam perumahan. Tapi di luar nggak ada taman buat tempat ngumpul, tempat duduk, tempat merenung. Saya mengamati di Eropa, hampir setiap tempat baru jalan dikit ada taman. Setiap taman tuh nanti ada danau, ada tempat duduk, dan ternyata karya-karya besar itu banyak dihasilkan dari awalnya kayak gitu, Pak. Merenung di situ dia. Saya ke tempatnya siapa yang menulis Romeo and Juliet tuh? Shakespeare. Itu saya ke tempat beliau itu, ke tempat beliau. Jadi beliau itu daerahnya sebelum akhirnya nanti menyelesaikan di Itali, beliau tuh mengawali konsepnya di Inggris dulu, di Birmingham. Itu daerahnya memang tempatnya, spotnya banyak tempat merenung, Mbak. Tempat duduk untuk kemudian melihat alam yang luas. Kita mau sekedar melihat yang hijau-hijau harus pergi jauh, Pak.
ke puncak, betul kan? Macet dan seterusnya. Mereka cuma sekedar keluar rumah, jalan kaki sekian meter, ada tempat duduk yang enak, fresh, segar, lapang. Akhirnya ide-ide brilian itu muncul. Kita kekurangan taman, Mbak. Makanya ada teman saya bilang dia pakar di itu bidang kebijakan publik. Saya bilang coba didorong deh konsep wakaf taman tuh. Jadi ada orang yang mewakafkan taman tuh perlu juga kita, sehingga banyak tempat merenung. Allahu a'lam.